pergi liburan jadi belum pulang, jadi kita mau ibadah dengan bersuka cita, amin. Tetap hari ini kita mau masuk tahun yang baru dengan ucapan syukur. Berapa banyak mau masuk tahun yang baru dengan ucapan syukur, amin. Dan kita mau deklarasikan Dia Tuhan yang baik buat hidup kita. Yuk ya, sebab Tuhan Dia baik. Terus dia tanya, "Pak, kenapa sih Papa kok setelah sungguh-sungguh ikut Tuhan keuangannya begitu-begitu aja?"
Gak ada yang berubah. Rian mau beli mainan ini nggak, Rian mau kesini nggak bisa. Papa bilangnya uangnya cukup aja. Kenapa sih Pak? Terus papanya bilang gini, Rian, nah setelah Papa ikut Tuhan, dia bilang, Papa belajar Tuhan nggak selalu mendapatkan, menginginkan semua yang kita mau. Tapi Papa belajar waktu Papa sungguh-sungguh ikut Tuhan, Papa justru belajar kehilangan banyak hal. Wah, saya bilang bagus banget ya. Kehilangan apa Pak? Kata anaknya. Dulu hidup Papa selalu dipenuhi dengan ketakutan. Hidup Papa selalu dipenuhi dengan kekhawatiran. Hidup Papa dipenuhi dengan kemarahan, kepahitan, kekecewaan. Tapi setelah Papa ikut Tuhan, Papa belajar kehilangan semuanya itu. Dan Tuhan gantikan. Mungkin uang Papa nggak banyak, tapi hati Papa penuh dengan damai sejahtera, ketenangan dan sukacita. Saudara mau nggak masuk tahun yang baru ini? Tuhan, aku mau punya hati yang baru dong Tuhan. Mungkin selama ini dalam hatiku banyak hal yang kusimpan sendiri begitu dalam. Bahkan orang terdekatku tuh nggak tahu apa yang ada dalam hatiku yang banyak. Tapi Tuhan, masuk tahun yang baru ini Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau kehilangan semuanya itu Tuhan. Ketakutan, kalau masih ada kekhawatiran, kekecewaan, apapun itu juga, kesedihan, kemarahan, semua hal yang begitu mengganggu itu. Mau nggak masuk tahun yang baru? Kita bilang Tuhan, beri aku hati yang baru Tuhan. Sentuh hatiku Tuhan. Aku mau Kau ubahkan Tuhan. Berapa banyak yang mau saya amin? Ketika datang sama Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang gak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang ada terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, satu hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang mulia, dalam tertulis Tuhan, hati yang baru Tuhan, hari ini bersama kami. Bapa, ajakku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai, betapa aku mencintai segala yang tak terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri jalani hidup ini. Kau selalu menyertai.
Buat kami mengerti, ajar kami mengerti.
nama Yesus kita mengharapkan Dia berkata, amin. Amin. Duduk sama-sama, saudara. Amin. 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 Yuk kita lihat slide yang minggu lalu. Kita mau belajar beberapa hal dulu sebelum nanti kita masuk pelajaran kita yang baru, ya. Amin. Amin. Yuk. Lihat yang hijau kemarin. Nah, saya akan buka Mazmur 126. Lihat nih sama-sama, saudara. Mazmur 126. Ya, apa itu restorasi? Ya, saudara mesti lihat coba ya. Kita terus Mazmur 126, kita ulangi sedikit ya. Yang belakang katanya kurang kebaca, nggak apa ya, nanti kita gedein sama-sama ya. Saya baru belajar untuk bikin gini-ginian. Saya pikir ini akan mempermudah ya, kalau kita bisa ngelihat saudara. Ya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Berapa banyak Anda tahu Dia mau memulihkan kita? Shalom Bu Lisa ya. Pak Nyono ya. Beberapa teman kita kemarin landing jam 3 pagi, saudara. Teler pasti ya. Ya, kemudian masih ada yang pergi juga, jadi masih musim liburan. Tapi minggu depan saya minta semuanya hadir sama-sama. Ya, paling silakan Bu Lisa, Pak Nyono ini masih kosong ya. Shalom. Ya, Bu Lisa udah hadir dari Penang ya. Beberapa masih di luar. Gini, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, ya, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ulangi sedikit ya. Apa sih restorasi? Pemulihan itu apa sih sebetulnya? Ya, restorasi itu gini saudara. Nah, sebelumnya ya, Tuhan mau mengembalikan sesuatu dalam hidup kita kepada keadaan yang seharusnya. Percayalah, di mata Tuhan itu ada standarnya. Hidup itu ada standarnya. Rumah tangga itu ada standarnya, betul ya? Rumah tangga gak bisa dijalanin semaunya. Ya, suami berperilaku sama istri semaunya, istri berperilaku sama suami semaunya, bapak mendidik anak semaunya, gak bisa. Ada standarnya. Ia itu punya standar. Tuhan kita itu punya standar yang terbaik. Nah, kalau ini dialami, saudara, akan ajaib hidup ini. Ya. Dan Mazmur 26 ayat 1 seperti apa? Minggu lalu kita bahas ya. Kalau Tuhan itu memulihkan keadaan Sion ini kita semua, orang yang percaya sama Dia, Anda percaya nggak Dia mau memulihkan kita? Ya, ayo saudara, hidup dengan seperti ini udah maksimal belum? Ada nggak sisi-sisi hidup kita yang perlu diperbaiki, yang masih bisa dipulihkan? Ada nggak? Ada nggak keadaan ini yang bisa dibawa kepada keadaan yang lebih baik? Ada nggak? Siapa yang sudah puas dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya? Atau masih berkata Tuhan sejujurnya, aduh, setiap kali mau begini susah, ini mepet, ini begini. Tuhan, harusnya ada standar yang lebih lagi. Benar gak? Siapa yang puas dengan kesehatan hidupnya? Minggu lalu ya, ketika kita khotbah ini yang sama ya, ada satu ibu di belakang panggil saya, Pastor tolong doain saya. Lalu saya berdoa buat beliau. Saya doain. Saya bilang ini, wah tante, kesehatan tante itu banyak dicuri setan. Tante tahu nggak? Tuhan mau tante lebih sehat. Karena banyak isu setan, ya. Sorry to say, tapi dia hidup dikelilingi orang-orang yang gak baik, nyakitin hidupnya. Kita tahu kalau orang nyakitin kita lama-lama
kita bisa sakit juga secara fisik, betul nggak? Betul? Saudara, pakar-pakar kanker itu sudah menyimpulkan bahwa salah satu penyebab kanker terbesar itu apa? Karena orangnya terlalu banyak pikiran. Betul? Orang terlalu stres, terlalu mikir, terlalu banyak urusan untuk dia dan gak pernah dipulihkan, gak pernah bisa dibereskan, gak pernah bisa dikembalikan ke standar yang semula. Itu menekan fisiknya, menekan otaknya, dan akhirnya sakit. Tuh makanya, ya, salah satu hal yang bikin Anda bisa lepas itu semua ketika Anda kenal Tuhan, benar gak? Ya, berapa banyak kita makin ikut Tuhan, makin hari makin sehat. Ya, saya sempat berapa tahun, mungkin ada kali belasan tahun lupa rasanya demam seperti apa. Ya, ini di kiri kanan depan belakang, waduh, udah mulai COVID ke-5 ke-6 saya udah nggak tahu deh. 7 udah pakai orang tiap kali pulang pergi dari mana batu-batu, orang pergi dari mana batu-batu serak semuanya. Ya, kesehatan kita perlu dipulihkan Tuhan, kan? Benar nggak? Saya doakan si tante, saya bilang dalam nama Yesus, apa yang iblis curi lewat orang-orang yang nyakitin hidupmu itu dikembalikan Tuhan. Ya? Makanya dalam Tuhan kita belajar mengampuni, dalam Tuhan kita belajar pulih, dalam Tuhan kita belajar terrestorasi. Ya, kita bahas 1-2 aja ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, keadaan Sion, keadaan kita kayak orang-orang yang mimpi. Lihat seperti apa sih? Ya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Amin. Pengen nggak 2024 ketawa lebih banyak? Coba lihat kiri kanannya, ya coba lihat. Aduh, muka lu tuh kayaknya lu perlu ketawa lebih banyak, ya kan? Coba tuh dari tampang lu tuh lu sedih banget 2023. Kemarin saya pulang dari Puncak yang macet 3 derajat pada jam 7 baru ketemu orang. Ya, habis itu sampai ya buru-buru mandi, cuci muka sebentar langsung berangkat lagi ke Gading Mall, ketemu couple. Dia bilang, aduh kok katanya 2023 benar-benar ngeri banget, sempat depresi dia, ya, sempat depresi. Dia ibu muda baru melahirkan 2 orang anak, pernikahannya kami berkati itu ya tahun 2018. Baru punya 2 orang anak kecil, cuma jaraknya cuma 2 tahun, 1,5 tahun antara anak pertama dan anak yang kedua. Dia bilang itu tuh aku saking depresinya. Pernah kalau aku tidur, dia tuh ngimpi dia lompat. Kaget dia bangun, kok semuanya. September, Oktober, bulan-bulan paling berat ya. Saya bilang gini, kenapa nggak kontak? Ya. Kenapa kamu nggak kontak? Saking takutnya, dia balik lagi ke dokter, ke psikolog, makan obat-obatan lagi. Dia bilang, mau perlu dia apa? Direstorasikan, pulihkan. Dan saya cerita, ingat ya, kita tutup tahun kemarin tanggal 31. Kita cerita betapa begitu banyak orang di gereja, ya, di gereja kita itu yang ngalamin hal yang begitu berat di 2023. Saya cerita ke dia. Dia sadar mata berkaca-kaca. Nah, ketika Koko cerita, kamu sadar kan? Masalah kamu itu sebetulnya tidak seberat yang orang-orang alami di gereja. Benar gak? Masalahnya apa? Kamu gak punya kekuatan buat ngelakuinnya. Saya dengar ya kalian berdua. 2023 Koko belajar, sepahit apapun hidup ini bisa dilewati. Amin. Hidup itu berharga. Gak ada tuh pikiran-pikiran bunuh diri yang ada di dalam nama Yesus. Ngerti gak? Benar gak? Ya? Pikir-pikir, aduh mati aja nanti. Kalau Tuhan gak panggil saya pulang sendiri lewat jalan belakang. Gak ada gitu kan. Hidup bisa dilewati. Hidup ini berharga. Kamu mati, kamu masih kecil itu mau jadi apa? Orang gak bertanggung jawab. Saya bilang, percaya sepanjang 2023 banyak kesaksian-kesaksian yang tidak enak, banyak hidup yang gak enak yang gak dialami. Makanya ini saya bilang 2024, mau gak bulan Desember 2024 tanggal 31 kita tutup tahun ini dengan kesaksian bahwa tahun ini mulut kita penuh dengan tawa. Ayo, amin. Amin. Tuh, baca ya. Pada waktu mulut kita penuh dengan tawa, ketika Tuhan apa? Memulihkan.
Yuk kita minta dia kerjakan pemulihan. Jadi apa? Bentuknya banyak, beda-beda. Tapi yang pasti gini, mulut kita penuh dengan tertawa, ya. Lidah kita dengan apa? Sorak-sorai. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, 2024 bulan Desember, mari kita bersaksi. Tahun ini saya ketawa lebih banyak. Tahun ini saya bersorak-sorai lebih banyak. Ya. Jadi kemana Pak Bro? Gak ikut hari ini. Teler juga istirahat. Anak sakit. Hah? Gak usah kita mesti pakur ya. Gimana tutornya? Lumayan Pak Pastor. Mulai ada tanda sedikit-sedikit, amin. Ya, yuk mari kita perbesar tandanya. Ya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yuk kita masuk lebih dalam. Yuk mari kita belajar lewat slide yang baru. Ya, saya belajar berbikin ini dulu. Ya, saya belajar. Ya. Saya belajar supaya lebih jelas. Ya. Yuk kita mulai yuk masa restorasi. Mau nggak? Siapa yang mau? Bisa katakan saya mau mulai masa restorasi. Amin. Mau mulai. Sadar hidup ini ngawur ya. Perlu diberesin. Tahun baru ya, tanggal 7 ibadah pertama kita, yuk kita mulai masa restorasi ya. Lihat seperti apa, yuk slide selanjutnya ya. Ternyata saya belajar, saya renungin, saudara lihat, semua bentuk restorasi itu selalu dimulai dari kebutuhan. Kalau Anda gak butuh apa-apa, maka gak ada yang perlu direstorasikan. Ya, saudara gak butuh Tuhan nih. Bapak Ibu datang ke sini minggu ini itu karena apa? Setiap kita yang datang, sadar nggak sadar, berkata begini, saya nih perlu Tuhan. Benar nggak? Betul. Ya, saya ini perlu Tuhan. Atau ada yang datang gara-gara bihun goreng yang minggu lalu, atau kaki babi. Iya om, kita dijajah kadang-kadang ada kaki babi. Bener om, percaya nggak percaya? Ini papanya Rian, Mulisa. Papanya Rian, ya kan? Dia sering punya. Iya, percaya nggak percaya? Gereja bisa ada kaki babi kadang-kadang. Mantap ya, iya mantap. Saya dapat semangkok kecil di bawa pulang. Suatu hari saya mau makan dada lauk ya. Itu yang saya bilang itu yang kaki babi sih, Malisa. Iya. Tapi itu kamu gak boleh makan, kata saya. Apa emang? Aku mau masak lagi. Aku tambahin daging gitu, hebat banget ya. Nah masih mantap bumbunya. Kita sengaja nggak cerita ini ke Om Malisa ya. Kita cerita mau ini dia bilang sama kamu, dia banyak pikiran nanti ya. Oh masak lagi banyak gak ada maksud apa-apa. Anda datang ngapain? Yuk. Saudara datang buat apa sih? Berharap kaki babi bisa ada lagi? Yuk. Bihun, bubur, atau gorengan enak yang biasa kita beli itu. Saudara datang tuh mau ngapain? Saudara sadar nggak? Setelah Anda datang, sebenarnya hatimu bilang ini, saya ini butuh, betul? Saya butuh Tuhan. Kalau Anda udah nggak butuh Tuhan, nggak perlu datang. Ya, kita datang karena berarti sesuatu yang betul nggak? Ya dong. Saudara, apa yang kita harapin? Kita butuh restorasi. Dan kadang itu ya, itu butuh kerendahan hati, dan kadang yang paling parahnya orang itu butuh dijejek, butuh diremukin, dihancurin. Tunggu udah tiarap dulu, di bawah, gak bisa apa-apa, baru dia bilang, perlu Yesus. Berapa ya kita kalau udah kuat dikit, autopilot, jalan aja sendiri semaunya. Udah kuat, duit banyak, badan sehat, teman-teman lagi banyak, wah aman, ayo jalan sendiri. Dalam kasihnya Tuhan, kadang-kadang dia gebuk kita.
udah meninggalkan Tuhan, tapi tuh gak dipukul-pukul. Saya khawatir sejujurnya. Ingat, anak yang disayang bapaknya dihajar. Bener ya? Kalau kita masih ngerasain pecutan Tuhan, itu masih bagus. Jangan malah bilang Tuhan gak sayang-sayang, kebalik justru. Kadang itu butuh dilakukan muka orang itu untuk sadar, saya ini perlu Tuhan. Kalau keluarga belum hancur dulu, belum datang ke Tuhan. Orang tuh gitu kadang-kadang. Berapa banyak kita ini sombong by nature, benar nggak? Secara alamiah orang ini sombong wataknya, kuat, jagoan, nggak mau dengerin orang, sombong. Kita semua sombong. Udah digebuk dulu. Iya ya. Makanya kalau Anda datang hari ini bagus. Dengan kata lain kita berkata, saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya jadi pendeta Glenn juga. Atau kalau kita kumpul dengan pendeta-pendeta lain, udah banyak. Temanya satu. Orang mah gitu, jemaat mah gitu. Ntar udah mau garis dia tinggalin kita. Bener gak? Ya. Itu mah tema yang udah biasa. Kenapa? Manusia itu kalau udah longgar dikit udah semaunya. Merasa dia bisa. Ngerasa tidak bahwa kita ini butuh Tuhan. Bahkan nanti ya, ketika menikah dalam keadaan terbaik, dalam keadaan yang paling baik, Anda masih punya gak perasaan? Kita masih pelihara gak perasaan bahwa saya tergantung dengan Tuhan? Nah, kita ini butuh rendah hati mengakui, iya ya, saya butuh restorasi, saya butuh dipulihkan. Ada banyak sisi hidup saya yang sebenarnya nggak beres. Atau kita mau pura-pura beres? Enggak, kita fine-fine aja, nggak ada apa-apa. Oke juga. Coba lihat ayat selanjutnya. Bukan sama-sama yang kalau Anda baca, Anda punya Alkitab ya, Matius 5 ayat 3. Apa ngeliat di sini? Kenapa sih ayat ini ada? Nih ya, baca baik-baik ya. Berbahagialah orang yang miskin, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Itu masalah. Saya ulangi. Berbahagialah orang yang miskin, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Itu masalah. Salah. Yang benar apa? Berbahagialah orang yang miskin di mana? Di hadapan apa? Karena mereka yang punya kerajaan surga. Miskin itu netral, sengsara itu netral, saudara. Keadaan sengsara Anda bisa tetap sengsara, atau keadaan sengsaramu bisa diubah menjadi kebaikan. Yang membedakan apa? Kalimat apa? Di hadapan Allah. Betul ya? Di hadapan Tuhan. Anda sengsara di hadapan siapa? Kalau sengsaramu tidak pernah kita bawa ke hadapan Tuhan, sengsara ya tinggal sengsara. Betul? Ingat saksian di Natal, di Tahun Baru, mereka semua menghadapkan sengsaranya ke hadapan Tuhan. Tuhan sakit. Dan saya bilang sama pasangan yang saya konseling itu tahun 2023, saya batasi dengan sengaja saksian-saksian yang berbau mujizat, berbau kelimpahan. Ada nggak? Pasti ada. Tapi saya tampilkan ke depan saksian-saksian yang susah, yang nggak enak, tapi bisa dijalani. Amin. Sesulit-sulitnya hidup ini bisa dijalani ketika Anda bawa kemiskinan Anda di hadapan Allah. Benar ya? Gak semua dari kita tuh miskin uang. Beberapa mungkin ada yang miskin uang, yang kurang uang. Miskin ini kan gak dibilang cuma harta ya, benar ya? Beberapa dari kita miskin kesehatan, ya. Beberapa dari kita miskin hal yang baik. Beberapa dari kita miskin pertemanan. Ada orang saudara yang saya baru tahu yang kerjaannya
dikasih uang jajan juga sampai berapa sekian $10 ya? Bisa sampai $2. Jadi dia tuh sendirian terus, nggak boleh siapa-siapa. Kerjanya, temennya ikut bayarin, mau nggak yuk? Mau ikut pergi sama-sama ntar ya? Bayarin dikasih hotel, dikasih jajan, supaya apa? Temenin dia. Tuh, orangnya apa? Kaya harta, tapi miskin sosial. Istri nggak punya, anak nggak punya, duit punya. Bayarin teman-temannya pergi, rombongan ini pergi. Nah, kemiskinan kita yang kurang dalam diri kita itu nggak akan pernah berguna dan nggak akan pernah bisa diubahkan kecuali kita bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan, ini kurang. Lalu kita bawa. Alkitab berkata apa? Mereka yang punya kerajaan surga. Gampangnya gini saudara, surga itu mau hadir, kerajaan surga itu mau hadir di tempat di mana apa? Kemiskinan dibawa ke hadapan Tuhan. Keren ya? Ya. Surga itu mau hadir di rumah tangga yang miskin akan kemanisan anggur, yang miskin dengan kebahagiaan. Surga itu mau hadir di hubungan orang tua dan anak yang miskin akan hubungan yang manis, yang sejati. Kerajaan surga mau hadir di sana. 2023 bukan tahun yang gampang, tapi di akhir tahun kita dengar banyak hal manis kan, betul ya? Pak Budi ya, Bu Dewi, betul ya? Ada hal yang manis, hal yang baik, yang ajaib ya. Sampai mereka cerita mereka bilang, ini doanya pendeta Ramon nih, kenceng nih doanya, kita bisa ngalamin. Enggak sih, sebetulnya enggak. Tapi kalian berdua nempatin diri kalian membawa kemiskinan kalian ke hadapan Tuhan. Akhirnya yang ajaib terjadi, yang baik terjadi. Yudi Tela untuk orang kesaksiannya bagus. Mereka alami nggak mudah. Bahkan mungkin salah satu kasus yang paling suka ya, seorang rumah tangga bisa lewati. Tapi baik, amin. Mereka bawa kemiskinannya. Ya, Tuhannya yang zoom, amin ya. Kerajaan surga mau mengunjungi. Kerajaan surga itu mau turun ke tengah-tengah hidup kita. Apapun kemiskinan yang kita punya, kalau kita bawa ke hadapan Allah, kerajaan surga mau ada di sana. Ya. Lihat slide selanjutnya. Saya sengaja bikin satu dikit, kenapa? Karena ketika Roh Kudus mau ajar kita masih bisa ngembang ke kiri ke kanan. Dan makanya mereka teriak, dia pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Ada nggak orang-orang di sini yang mau teriak, pulihkan keadaan kami? Ayo, kamu mau nggak mengakui? Ya, ada yang missing in my life. Ada yang salah. Saya dengan orang tua, saya dengan pasangan, saya dengan anak, saya dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Ada yang salah. Mau nggak kita bisa teriak sama kayak Daud teriak, pulihkan keadaan kami. Gereja juga sama. Ya Novnya, Rian ya. Mau nggak kita bilang Tuhan, gereja kita bisa dipulihkan, gereja kita bisa dibawa ke arah yang lebih baik. Amin. Yuk, let's work together. Yang kita punya indah, tapi kan bisa dibuat lebih baik ya. Kan bisa diperbesar sedikit, bisa dibawa orang-orang yang lain. Pulihkan keadaan kami ya. Sama seperti kau memulihkan batang air kering di tanah Negeb ya. Semua yang kering di hidup kami, Tuhan tolong restorasikan. Nih, pria-pria perlu nggak dipulihkan, istri-istri perlu nggak dipulihkan. Restorasi kami, pulihkan kami, kembalikan hidup kami
seperti yang Engkau kehendaki. Gimana caranya? Minggu lalu saya sudah sampaikan, saya ulangi lagi sengaja. Ya. Ayo, ini penting. Setelah Anda sadar, kita mau gimana? Oke, sadar. Ini salah, ini ngaco, ini perlu diperbaiki, ini perlu direstorasikan. Bapak Ibu, benar, Tuhan senang dengan orang yang berani bertanggung jawab. Saya tuh kadang-kadang kalau konseling, kalau pelayanan, saya belajar banyak tentang kehidupan dari orang-orang yang saya konseling, yang saya ngomongin tuh, ya. Saya belajar banyak. Mereka itu ngalamin hal yang gak enak tuh. Tapi saya lihat pria ini baik, suami ini baik. Dan saya bilang sama mereka, kalian tuh mulainya kacau. Mereka itu mulai, saudara, pernikahannya, dengar ya, mereka mulai pernikahannya itu dengan janin di perutnya. 3 bulan awal baru datang ke kami sebagai hamba Tuhan. Kita nih salah. Ini udah hamil dan belum menikah sebelumnya. Urusin, kita sehatin, kita minta yang terbaik. Ya, waduh, itu waktu pertama datangnya perempuan yang muka itu udah kusut banget. Kemarin terlihat lebih baik. Dan saya bilang, kamu kelihatan lebih baik kan? Tapi masih negatif ya, tapi begini, no, kamu tuh terlihat lebih baik dibanding 5 tahun yang lalu. Udah 2, semua anaknya baik, normal, gak kekurangan apa-apa. Laki ini hebat, mau bertanggung jawab, hebat prianya. Saya sadar semua pemulihan itu dimulai dari orang yang mau bertanggung jawab. Benar? Harus ada yang orang bilang. Semua orang main salah-salahan, main tunjuk-tunjukkan, tapi harus ada yang bangkit dan bilang saya mau bertanggung jawab. Kalau nggak ada yang bangun membawa ke hadapan Tuhan, nggak ada yang pernah beres. Rumah tangga kalau udah mulai kacau dikit ngapain biasanya? Salah-salahan ya? Bener gak? Wajar. Kenapa? Karena leluhur kita juga salah-salahan. Bapak masih salah-salahan, kakek nenek kita salah-salahan. Terus sampai mana? Sampai ke Adam dan Hawa, ya kan? Salah-salahan kan mereka? Salah-salahan. Tahu gak ada yang mau berdiri dan ambil tanggung jawab, ya gak ada yang pernah beres. Begitu ada yang bertanggung jawab, langsung saya bilang, hidup bisa dijalanin pasti. Orang itu mesti berani berhadapan muka dengan muka, saudara, dengan setan yang harus dia hadapi. Ya. Kalau cuma kerjanya lari, udahlah hindari, ya nggak pernah beres. Orang itu mesti berani lihat-lihatan. Oke, ini keadaan gue sekarang. Aku mau hadapi, aku mau perjuangkan sampai restorasi itu datang beneran ke dalam kehidupanku, ya kan? Coba lihat, habis pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Ayat selanjutnya apa? Ada orang yang menabur, ada orang yang beri hidupnya. Tidak cuma doa, pulihkan kami. Lalu ayat 5-nya, pulihkan kami. Lalu ayat 6-nya, pulihkan kami. Enggak. Minggu lalu saya sudah sampaikan, siapa yang pernah ngalamin mujizat? Bisa katakan? Serius ya? Ya. Ada yang benjolan hilang. Dulu waktu Dr. Sunlight, ya, teman kita pernah cerita. Saya lagi nyembah Tuhan, tiba-tiba saya bilang kayak gini, maaf, ada yang benjolannya, ada yang mau tumbuh benjolan di sekitar dada Anda. Tuhan mau sembuhkan. Dia malu, dia nggak mau angkat tangan. Dia taruh tangan dia di benjolan dia, perempuan ini. Dia bilang itu tuh udah berapa minggu sakit. Aduh,
sentuh aja sakit. Kalau mandi itu sengsara dia sakit. Dia malu, dia taruh, dia tekan begini. Saya sampai nanya ulang-ulang. Terakhir saya ketemu saya masih nanya dulu, yang cerita benjol itu bener kan? Iya bener, dia bilang. Hari Minggu ibadah, Senin dia lupa, Selasa dia lupa, hari Rabu dia mandi. Dia sadar, kok gak ada. Sampai nangis. Dia bilang, kok aku tuh gak mau mati sengsara ini. Aku gak takut mati. Tapi kalau mati pakai cara benjol dan terus membesar lagi, aku takut. Dia bilang, tuh nangis pasti dia. Itu hilang. Mujizat ada gak? Salah satu bagian dari restorasi. Mujizat bisa terjadi gak? Amin. Pemeliharaan Tuhan juga sama. Mujizat bisa terjadi gak? Betul ya? Ketua sinode kita pernah cerita-cerita lucu. Mungkin kalian ingat. Ada orang saudara ya, hamba Tuhan di desa. Makanya hamba Tuhan di desa kasihan, ceritanya aneh-aneh. Dia doa sama Tuhan. Tuhan, dia bilang, satu cuma punya nasi doang sepiring dan ada sisa beras. Tapi saya nggak punya lauk, dia bilang. Saya udah bosan makan sama garam terus, kata dia. Ini Pak Adi cerita. Tuhan tolong, dia doa. Saya udah pengen makan daging sesekali. Tiba-tiba doanya belum selesai. Gandum, ada bunyi suara genteng dia. Gak apa-apa dia bilang. Ya. Dia naik, dia lihat. Ternyata ada kantong plastik, saudara. Aneh. Begitu dia buka, taunya isinya ikan asin. Wah, dia menengadah ke atas. Terima kasih Tuhan, kejadian beneran. Doa minta lauk, ada ikan asin. Ya, turun, dia makan. Ya. Gak lama kemudian dia dengar tetangganya rame lagi ribut berdua. Ya, ternyata ngomongin kucing yang dipiara tetangganya. Ya. Dia bilang aja, kucing kamu ini nih pasti, dia bilang, yang nyolong ikan asin saya, katanya. Saya baru beli dari pasar kok, saya taruh kantong plastik di meja, hilang, gitu. Dia bilang, oh, mereka ketawa-tawa, iya nakal ada kucing, ngomong kucingnya. Pendetanya keluar, dia sadar itu ikan asin yang dia makan itu boleh dari kucing sebelah. Hebat ya? Mujizat ada nggak? Tapi mujizat itu terjadi setiap hari kan? Hah? Apa besok hari ada kucing lagi? Kan enggak. Anda dapat duit mujizat, ya, dapat kerjaan mujizat, dapat tender mujizat. Bisa nggak? Bisa. Tiap hari enggak? Enggak. Semua lagi terjadi, ya betul. Tapi apakah tiap hari kita lihat? Belum tentu. Lalu bagaimana kalau mujizat nggak ada? Ini yang orang buat. Mereka berani hadapi. Mereka berani lawan keadaan mereka. Sampai pemulihan Tuhan terjadi. Ya. Mereka menabur, mereka beri dirinya. Saudara, nggak ada sisi hidup ini yang bisa pulih tanpa ada orang yang bekerja. Setuju? Betul? Ya. Dikit-dikit nyerah, udah bye-bye, selesai. Ya. Yudi, Stella, mereka kerjakan, mereka buat. Kita doa ya doa, ngalipin mujizat. Saya yakin sebagian besar itu semua karena mujizat, ya betul ya, karena pertolongan Tuhan, ketemu dokter yang tepat, ketemu ini, ketemu itu. Tapi kita kerjakan. Gereja kami kerjakan tahun ini dengan maksimal ke arah yang lebih baik. Amin. Bapak Ibu mesti belajar support, mesti belajar dukung. Bukan saya minta kaki babi lagi ya, boleh saya enggak ya. Bapak Ibu mesti belajar support, mesti belajar dukung. Ibadah terutama pokoknya. Ya. Ada itu kaki, nggak ada itu kaki, pokoknya ibadah. Gak usah pusing, ya. Jangan sampai jalan-jalan kaki jadi telat, nggak usah. Ibadah. Anda mesti belajar support, kita mesti belajar menabur. Karena kalau enggak, tidak ada yang namanya pemulihan. Benar? Anda mau istrimu dipulihkan, ini istri orangnya begini amat, ya mesti gimana? Ya, kamu
mau tuntut terus, ngomelin terus, mana pernah bisa, apalagi tamparin terus, gak bakal bisa. Yang ada pulang dia ke rumah orang tuanya, saudara, bener gak? Ya kan? Suami mesti gimana? Beri hidup, menabur untuk dia. Ladeni, layani, dampingi dengan setia, ya. Bahkan kita pernah ngomong hal yang baik sekali tentang istri, ya. Bilang ini, sekalipun istri-istri bisa begitu bermasalah, tapi biar gimana pun, istri-istri kita pun kan juga ada kebaikannya, benar gak? Benar gak? Mana ada orang jahat, semua gak ada baiknya, mana ada? Ya? Setan, benar gak? Emang Anda kawin sama setan? Iya Pak, saya kawin sama setan. Lu jangan, tolong jangan, diem aja. Jangan ngomongin. Telan aja semua. Menabur. Bukan cuma itu. Dengan apa? Ya, mencucurkan air mata. Beberapa dari kita ketika memberi kan gak gampang memberinya ya. Beberapa susah, beberapa gak enak, beberapa waktunya udah mepet-mepet. Kemarin saya pulang dari puncak pakai macet segala. Aduh, konyol banget ya. Macetnya di mana? Di Jakarta juga. Bukan di puncaknya. Puncak kosong turun one way. Nyampe tol Jakarta, ya aduh dia macet. Dia bilang sampai 6:30 kali. Ya. Perlu kan? Ya perlu gerak, perlu menabur tetap karena ada orang yang membutuhkan. Ya. Saya bukan konselor berbayar loh. Enggak. Saya datang tidak dibayar, ya. Saya bahkan datang kadang-kadang saya bayar makannya. Tapi saya perlu menabur, benar gak? Supaya apa? Supaya hidup orang-orang dikunjungi kerajaan Allah. Emang ada perjanjian tuh? Datang ya, nanti ya, di Mall Gading jam 7 ya. Gak apa-apa capek-capek dan puncak kan lumayan apa cetiau. Gak ada gitu kan? Terakhir ya, yang mau ketemu saya itu pernah yang dulu capek banget, paksain datang, ya terus datang. Ya. Kita ketemu di food court Pak. Oke, saya bilang kalau ketemu di food court saya udah tahu pasti dia nggak ada duit. Bener dong, ya dong. Masa ketemu di food court, betul? Alias makan BS tau ya, bayar sendiri, ya kan? Gak ada masalah saudara. Bukan cuman dia tunggu di food court doang. Dia beli pun enggak tahu sama gue Pak, terus saya mau tanya nih mana mau berapi-api lagi ya, bukan teriak saudara di mall, serius, pelan-pelan itu lu kira pada gak apa-apa, saya apa adanya aja. Oh iya kalau kamu ingin cerita mau diketahui semua orang bagus sama Pak ya, jadi berkat, terus jalan. Bukan cuma duduk di food court, udah di food court pun dia gak membeli, saudara gak beli apa. Dan bukan cuma itu aja, warung botol minum dia sendiri, bawa air sendiri, dia bawa gelas juga dari rumah. Manusia tuh hebat. Apa ada urusan? Saya bisa menabur, bahkan sampai mencucurkan air mata. Ya, ayo, siapa yang mau sisi hidup ini dipulihkan? Belajar menabur di sisi itu, benar nggak? Bahkan supaya mencucurkan air mata. Teman kami yang bilang, ya istri kan nggak semuanya jelek, pasti ada kebaikannya. Saya bersyukur sampai hari ini rumah tangganya baik-baik aja tuh. Tapi kalau nggak ada mentalnya begitu, bubar, benar nggak? Bubar. Bapak Ibu, yuk menabur ya, amin. Ya, jalani ya. Yang anaknya bermasalah, yuk menabur. Saya sama istri itu ngomong, anak kita ini udah gedean, punya watak udah beda lagi, yuk kita tabur lebih banyak ke dalam hidup dia. Kalau dia autopilot, ya kita jadi remaja-remaja ala yang gak jelas. Ya, kan sekarang media kali ya, anak saya denger lagu Jepang lucu-lucu, dia bilang, Dad, ini lagu bagus dan lagu Jepang lah, kamu gak ngerti, gak bagus, dia bilang, kecil, di Matthew, ya, dia bilang, ini lagu tuh tentang temanya tentang perdamaian dunia, lagu tentang perdamaian supaya gak ada perang. Ada pernah dengar kalian tuh yang toy
ya. Tentang perdamaian dunia, bagus. Dia dengerin terus di mobil kita dengerin ya. Sampai otak saya udah hampir gila, kalau saya bilang, mati. Ya, bapak lu udah mau gila gitu ya. Selama saya masih kuat, jalanin toing, sini yo, toing. Begitu saya udah mau gila, mau mati. Toing ya. Baru minggu lalu dia bilang, salah ternyata. Itu lagu buatan perdamaian dunia. Tentang apa? Tentang orang depresi. Tahu, selama ini kita dengar lagu orang depresi, pasang toing. Lagu depresi. Dia ketawa aja. Orang paling-palingan saya bilang dulu. Tuhan, ternyata bukan lagu perdamaian dunia. Saya pas dia toing dia damai. Dia damai. Ternyata salah loh saudara. Lagu orang depresi kita dengerin selama ini. Ngapain ada dengan lagu depresi? Sekalipun bahasanya bahasa Jepang, kamu nanti I think ya menurut saya 99% lagu Jepang tuh depresi semua sebenarnya. Ya, orang-orang masih lebih bahagia, tapi sebenarnya depresi juga. Ya, by the way, kalau Anda mau tahu, ya, tingkat bunuh diri di Korea Selatan udah mengalahkan tingkat bunuh diri di Jepang. Iya. Tuh, jadi yang drakor tuh, ya, drakor hanyalah drakor. Pada habis drakor lompat dia dari gedung, saudara. Serius. Pendeta. Ya, saya sih nggak mau terlalu mengagung-agungkan kenabian dia, ya. Iya betul saya bilang. Saya kenal Tuhan. Makanya hidup saya damai. Itu. Gila dia bilang. Begitu turun langsung saya briefing orang-orang yang undang-undang itu. Bilang pendeta ya? Ya enggak, ngapain gitu. Serius. Dia bilang pendeta UV. Bilang mau pendeta. Enggak. Biasanya WA ada yang mau ini mana mungkin ya WA atau Bu, datang ya ada yang mau ngisi pendeta nggak mungkin juga ya. Kita bisa kayak gitu. Damai, tenang. Ya, 2-3 sekalipun tahu orang obsesi. Bisa damai, tenang, biasa aja. Ya. Saya kadang bilang, kamu tuh ya aduh, resistensinya kuat sekali yang kayak nggak tergoncangkan hidup aku ya. Ya iyalah mau gocak bagaimana? Dia bilang, apa? Karena kita bawa semua ke hadapan Tuhan. Benar nggak? Semua jenis kemiskinan kita bawa ke hadapan Tuhan. Kita nggak minta jadi yang paling kaya, bahkan kita nggak minta kaya kok. Barang siapa ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Benar nggak? Betul nggak? Saya nggak minta kaya apa-apa. Saya hanya kepengen terestorasikan yang memang sesuai standar Tuhan bisa kita alami. Amin. Lanjut ayat yang ke-6. Ini juga sama, lihat. Orang yang berjalan maju dengan menangis. Amin ya? Ya. Jalan maju. Sesulit-sulitnya hidup, jalan maju. Sekalipun sambil menangis. Hebat ya? Orang nangis kok masih bisa maju, hebat. Biasanya orang nangis lari ya. Ya. Dulu pernah, saya kan ya saya pernah anak kecil. Waktu saya masih sekolah di luar negeri dapat beasiswa. Saya main sama anak bule ya. Terus anak bule habis terus main perosotan, dia nangis, dia lari ke maminya. Dia bilang, I wanna go home. Dia bilang, it's not fun anymore. Ngerti gak? Gue mau pulang. It's not fun anymore. Udah gak enak, udah gak seru. Anak kecil begitu ya. Main ketawa-tawa. Begitu susah dikit nangis. Pulang. Tuh. Mental kayak anak kecil itu gak akan bisa menang melawan kehidupan. Anda tahu gak? Kehidupan itu perlu tanggulangi. Benar? Orang bisa jahat kiri kanan depan belakang. Bisnis bisa rugi, benar gak? Pernikahan bisa dikhianati, betul gak? Ayo, betul? Kita perlu kuat. Perlu bilang segala perkara dapat kau tanggung dalam Dia. Dunia ini perlu kekristenan yang gak cengeng. Ya? Kekristenan yang
berani maju, berani berkorban, berani sacrifice. Mulai pembunuhan di gereja, sacrifice korban waktu, korban dana, korban pikiran, ya. Kami itu disupport, anak muda ini support kita dengan luar biasa, serius ya. Kita angkat pemimpin baru yang akan atur nanti ibadahnya kayak apa. Saya mungkin kurang bisa lah atur, nanti diaturin jamnya begini, jamnya begitu. Ada yang usul jam 10, kepengen nggak ibadah jam 10? Kira-kira lebih kepengen jam 10 jam 11? 10 ya, jadi pulang makan siang 10 ya. Makan siang bisa jualan ya, bisa jelas kan ya. Ini jamnya tanggung, jam makan bukan, jam apa bukan ya kan. Pengen ya. Ada yang ngatur, ada yang nasehatin saya, ada yang bilang, dan saya dengerin mereka gitu. Karena ya, saya terbatas, mereka lebih muda, lebih pintar, lebih biasa kerja. Kita korban, saudara. Kalau cuma nangis, yang gak beres semua, gak ada yang beres. Kamu tahu gak sih, hidup ini dimenangkan bukan dengan tangisan. Bener ya? Memang mentang-mentang Anda nangis, cry me a river, lalu hidupmu berubah. Itu gak? Enggak ya. Hidup ini tidak dimenangkan dengan tangisan. Dimenangkan dengan satu doa, sadar, pulihkan keadaan kami ya Tuhan. This is bad. Ini enggak baik. Soal masih denial, nyangkal, enggak. Anda ke dokter, Agnes ke dokter, sakit apa? Enggak sakit apa-apa. Cepetan saya enggak sakit apa? Enggak sakit apa-apa. Ya udah. Enggak sembuh. Jangan menang aku. Saya itu begini Tuhan. Ini enggak beres. Dan saya mau dipulihkan. Habis itu jalan. Lihat. Orang yang berjalan maju dengan menangis, ya, ini bukan keadaan normal di mana orang bisa berjalan maju. Kenapa dia lagi menangis, dia lagi sakit, tapi dia tetap jalan. Dan dia memberi, dia menabur. Alkitab bilang pasti pulang dengan sorak-sorai. Amin. Yang di Zoom juga amin ya. Kerjain hidup kamu. Tangisan itu gak akan bawa kamu kemana. Percaya deh. Kalau modal nangis doang, maka hidup orang bahagia. Di dunia ini gak ada orang susah. Ya gak? Menangis, tapi kamu menabur sesuatu, kamu tetap berjalan, tetap kamu hadapi. You decide. Oh susah, nanti yang ini gak ada, yang ini gak support, yang ini marah-marah, gak apa-apa. Mulai lagi dari mulai. Ayo jalan, ya. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya. Amin. Bapak Ibu, tahun 2024. Apa sih yang kita mau lihat terjadi? Sederhana, yuk, mari tahun ini kita ketawa lebih banyak. Ya. Mari kita bersorak-sorai lebih banyak. Itu beberapa muka-muka Anda itu ya juteknya luar biasa, Anda perlu ketawa lebih banyak. Bener. Ayo ketawa lebih banyak. Tahu gak bersyukur ya? Anda pasti ngalamin ya. Sepanjang 2023 itu banyak hal gak enak. Tapi Desember kita tutup dengan yang baik loh. Ya gak? Ya, saya tutup dengan yang baik. Lumayan lah. Saya pun belum bisa ketawa-tawa terlalu gimana, tapi oke lah. Better dibanding September, Juli ya. Kita tutup dengan yang baik. Beberapa jemaat hari ini nggak datang, mereka masih jalan-jalan. Ya udah fine, that's okay ya. Tahun sekali jalan-jalan yang nggak hadir ibadah, saya turut bahagia, benar. Saya turut berbahagia kepada kedua mempelai. Serius. Kamu perlu ketawa lebih banyak. Kamu perlu bersuara-suara lebih banyak. Saya support deh sebagai pendeta. Saya beri deh apa yang bisa saya beri. Selama itu menanggal firman dan selama saya punya, ya kamu perlu tahu lebih banyak. Saya support. Ayo jemaat juga support. Amin. Ayo nabur yang terbaik, beri sesuatu yang terbaik buat rumah Tuhan, buat gereja. Ya, God bless you. Amin. Ya aman. Ya aman. Ya, bukan COVID. Bukan. Tadi buangnya ke arah sana atau ke arah kita yang baru bisa datang lagi dia saudara. Dapat apa di gereja tadi?
2024. Persen ikuti terus, jalani. Nanti Desember saya mau Anda kesaksian bahwa hidupku udah tertawa dan bersorak-sorai lebih banyak di tahun ini. Amin. Ya, bisa dijalani. God bless you. Bertepuk tangan buat Yesus sama-sama. Yuk, mari datang ke Tuhan. Ya.